Anda masih bersama kami saudara di Saling Silang Jak TV. Di ujung telepon kami akan mencoba menghubungi Johan Budi selaku juru bicara Presiden. Halo, selamat malam Bang Johan. Selamat malam Ratna. Apa kabar Bang Johan? Selamat tahun baru. Sudah lama kita tidak berjumpa. Bang Johan, saya mau menanyakan terkait dengan reshuffle kabinet pada hari ini. Banyak yang mengatakan dibandingkan pertimbangan untuk bekerja ini lebih cenderung, kalau tadi di sini ada Bang Nasir Jamil. Bang Nasir tadi mengatakan ini lebih cenderung kompromi politik untuk 2019. Ya, saya kira sah-sah saja orang atau persepsi yang muncul, berbagai persepsi yang cukup lebar ya. Tetapi yang disampaikan tadi oleh Bapak Presiden berkaitan dengan reshuffle adalah bagaimana kesinambungan dari kabinet kerja ini. Efektif waktu itu hanya tinggal 1 tahun lah ya, pemerintahan Pak Jokowi JK di dalam kaitan dengan kerja-kerja itu. Nah, ketika Bu Mensos mengundurkan diri, mau tidak mau harus diisi Menteri Sosial itu, kemudian terpilihlah Pak Idrus Marham ya. Mengenai kalau Pak Idrus Marham ini berarti modalnya apa Pak yang bisa mendukung pekerjaannya selaku Menteri Sosial? Ya, tadi disampaikan oleh Presiden ya bahwa ini sudah melalui pemikiran atau pertimbangan yang cukup lama ya, kemudian memilih Pak Idrus Marham. Perlu diketahui bahwa memang kabinet kerja yang sekarang ini terdiri dari beberapa diantaranya ya merupakan representasi dari partai pendukung ya, diantaranya tentu ada yang dari Golkar. Nah, mengenai detail kenapa mesti Pak Idrus Marham tidak yang lain, tentu Presiden yang punya pertimbangan-pertimbangan. Tetapi yang pasti pengisian jabatan Mensos yang kosong ditinggalkan oleh Bu Kofifa yang maju sebagai calon gubernur Jawa Timur adalah berkaitan dengan menuntaskan kerja di kabinet ya. Jadi Pak Presiden menyampaikan ada dana yang perlu dikelola anggaran di Kementerian Sosial ini cukup besar berkaitan apakah itu pengentasan kemiskinan, kemudian juga PKH yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Sosial. Nah, ini harus dituntaskan karena itu perlu diisi, dan memang Pak Idrus Marham yang kemudian dipilih oleh Presiden untuk menggantikan Bu Kofifa. Sekali lagi, memang sah-sah saja ya orang mempersepsikan Pak Johan, kemudian masuknya itu lebar sekali. Dua nama, ada nama Pak Agung Gumelar, kemudian ada nama Pak Muldoko. Kedua-duanya ini adalah orang tentara atau TNI masuk ke lingkaran Presiden. Ada banyak yang mengatakan ini adalah untuk melindungi Presiden di 2019 agar mulus untuk bisa melaju ke periode kedua. Saya kira kurang pas ya kalau mengklasifikasi ya, mengklaster Pak Muldoko kemudian Pak Agung Gumelar yang di Watimpres. Karena keduanya ini ada Pak Luhut juga ya, ada Pak Wiranto ya, ada Pak Ramizar ya. Pak Wiranto itu sebenarnya bukan karena dia militer, kan dia bukan militer lagi ya, karena ketika dia sudah purnawirawan, saya kira tidak ada garis komando ke TNI. Artinya ketika seseorang menjabat di TNI kemudian pensiun purnawirawan, maka dia sudah menjadi orang sipil. Dan Pak Muldoko juga dipilihnya tidak dalam kaitan dengan menambah tadi yang Anda sampaikan militer ya, quote-unquote. Karena Pak Muldoko saya yakin dipilih karena Pak Muldokonya ya, bukan karena kapasitas dia mantan militer, bahwa pengalaman dia Pak Muldoko selaku Panglima TNI, kemudian juga ada jabatan-jabatan yang lain, tentu juga jadi pertimbangan Pak Presiden. Tapi ini jangan diletakkan pada menempatkan militer ya, sehingga tadi ada persepsi yang muncul memperkuat tadi, karena mereka ini bukan militer lagi gitu, karena sudah terputus dari hubungan dengan militer ya. Kalau kita mengklaster Pak Muldoko kemudian Pak Agung Gumelar sebagai militer, kan ini bukan militer lagi gitu. Jadi kalau ini kemudian tidak ada pandangan di luar ini untuk mengamankan TNI, jangan-jangan mungkin Pak Gatot sekarang juga mau maju di 2019 agar ini kemudian tidak
ada dua faksi atau di TNI, bukan seperti itu? Saya kira tidak ada terputus hubungan ketika seseorang Panglima TNI atau siapapun yang menjabat di militer ya, di TNI, begitu pensiun, begitu tongkat diserahkan, dia menjadi purnawirawan, maka tidak ada lagi, dan dia tidak bisa memberikan komando ya di dalam TNI. Begitu Panglima TNI baru ya, Panglima TNI itu ya yang kemudian punya kewenangan ya di dalam mengatur TNI. Jadi saya rasa terlalu jauh mengklaster itu sebagai militer gitu ya. Oke, ada juga yang jadi sorotan adalah sebenarnya nama yang digadang-gadang akan masuk dalam reshuffle kabinet itu adalah nama Pak Erlangga selaku Menteri Perindustrian. Rupanya Pak Erlangga tetap dalam posisinya. Nah, ini kan kemudian banyak yang menyatakan, lah Pak Presiden waktu awal-awal mengatakan jangan ada rangkap jabatan di partai dan juga di kabinet. Tapi kenyataannya Pak Erlangga masih tetap berada di kabinet dan posisinya selaku Ketua Umum Partai Golkar. Ya, tadi disampaikan oleh Presiden ya, paling tidak 3 alasan yang tadi disampaikan. Yang pertama, ada komitmen yang disampaikan oleh Pak Erlangga kepada Presiden bahwa dia akan fokus di dalam kabinet kerja, meskipun dia adalah Ketua Umum Partai Golkar. Yang kedua, tadi Presiden juga menyampaikan bahwa pemilihan Pak Erlangga karena di dalam rentang waktu sisa pemerintahan Jokowi JK di kabinet kerja ini kan efektif tinggal setahun. Sementara ada tugas-tugas program prioritas tadi beberapa hal disebutkan oleh Presiden ya yang dibebankan kepada Pak Erlangga. Ini kalau diganti maka orang baru ini tidak langsung tune in ya. Sementara waktu kabinet kerja ini efektif tinggal setahun. Program-program itu perlu ada kesinambungan. Yang ketiga tadi juga disampaikan bahwa Pak Erlangga ini tentu punya kapasitas ya sebagai Menteri di Perindustrian. Di sisi yang lain tadi ditambahkan juga oleh Pak Wakil Presiden tugas sebagai Ketua Umum partai tentu tidak membutuhkan sehari-hari Pak Erlangga ini di istilahnya di kantor DPP lah gitu lah. Dia bisa dia di kabinet, fokus di kabinet kerja sebagai Menteri Perindustrian. Dan beberapa contoh kan pernah dilakukan juga waktu pemerintahan sebelum Pak Jokowi ya. Itu tadi beberapa alasan yang disampaikan oleh Pak Presiden. Oke, Pak, pertanyaan terakhir. Posisi Pak Teten Mas Duki sekarang menjadi koordinator staf ahli. Apa tugasnya? Bukan, tadi Pak Teten disebut oleh Pak Presiden sebagai koordinator staf khusus Presiden. Ya, bukan staf ahli, staf khusus Presiden. Yang tadi bahasa yang digunakan oleh Presiden, dia akan lebih banyak dekat dengan saya gitu istilahnya tadi oleh Pak Presiden. Mengenai detail tugas yang dibebankan kepada Pak Teten, saya tidak tahu ya, belum baca kepresnya. Oke, baik, terima kasih Mas Johan Budi atas waktu yang bergabung bersama kami di Saling Silang. Oke, makasih. Selamat malam. Selamat malam. Ya, kita akan lanjutkan perbincangan kita terkait dengan reshuffle kabinet yang berlangsung pada hari ini. Tetap bersama kami, saudara, di Saling Silang.